Lah ya, Mario, Gubernur Papua, Gubernur Papua, Mario, Mario, menang, pasti menang. Satu. Pace mace, mari kitong dukung dong dua. 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 Pace mace, mari kitong dukung dong dua.
2. Pace Saya berharap hari ini titik untuk kita keluar menyampaikan kabar kebenaran, menyambung tali silaturahim, kita bergandeng tangan untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk pemenangan Mario di tanggal 6. Saya berharap apa yang sudah diinisiasi oleh Pak Jaya dan teman-teman besok kita bikin di semua kabupaten supaya kita bisa mengetahui berapa besar pendukung setia Mario, yang lain nanti kita berperang sama-sama tahu. Jadi barang apa jadi? Saya minta kepada semua, mari kita rapatkan barisan, kita dukung semua apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ini kerinduan kita untuk memajukan tanah Papua. Kita terus menjaga kebersamaan, jaga tali silaturahim, menjaga toleransi, mewujudkan Papua tanah damai. Selalu saya mengatakan Papua tanah damai, sehingga sampai kapanpun saya akan mengatakan Papua tanah damai. Kita berikan kasih walaupun kita selalu dikatakan yang tidak benar, kita terus maju untuk membangun keberagaman. Kita tembus perbedaan untuk Papua yang lebih baik di waktu-waktu mendatang. Tentunya saya Timur Nusantara. Jujur, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua ini cinta Papua, cinta kan tidak? Karena kita cinta Papua, saya datang dalam waktu 2 minggu sudah 2 kali. Tujuannya cuma satu, bagaimana mendukung Pak Fahiri dan Pak Ryoko untuk menjadi Gubernur Provinsi Papua dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Itu clear. Kenapa saya katakan demikian? Harus kita tahu bahwa Papua begitu dimekarkan menjadi beberapa provinsi, PAD kita, APBD kita semakin hari semakin tidak banyak. Nah, calon gubernur kita itu didukung oleh partai-partai koalisi pemerintah sekarang. Golkar, Demokrat, PAN, Gerindra, PKB, dan lain-lain. Karena menteri-menterinya semua dan presiden semua itu adalah tokoh-tokoh politik dari partai politik yang mendukung Pak Fahiri sama Ryoko, maka sangatlah tidak tepat kalau yang menjadi gubernur itu bukan kader partai pendukung pemerintah. Itu kira-kira saya mau sampaikan. Bapak Ibu semua, kalau mau ke Jakarta, mau ketemu dengan Menteri PU, Menteri Perhubungan, semua menteri, harus kader partai yang partainya itu mendukung calon gubernur Pak Fahiri dan wakil gubernur Pak Ryoko. Kalau tidak, apa yang kita mau buat? Apa yang kita mau program mau turun? Jangankan masuk dalam rumah, di pekarangan pun belum tentu bisa diterima. Betul kan tidak? Betul kan tidak? Itulah kenapa saya datang. Yang kedua, gubernur tanggal 6 Agustus pemilihan. Bupati wali kota di Papua itu ada 9. Punya 5. Kota Jayapura, Kerom, Biak, Mambramo Raya maksudnya ya, sama Sukio. Demokrat punya ada 2, Kabupaten Jayapura dan
Yapen. Ini sudah 7 kepala daerah dari 9 kepala daerah yang mendukung Pak Wahiri sama Pak Ryoko. Jadi kalau sudah seperti ini, mau ragu apa lagi? Sudah seperti ini, maka insya Allah saya yakinkan bahwa Pak Wahiri dan Pak Ryoko yang insya Allah akan menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua. Apalagi jumlah pemilih paling banyak ini kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak, Yapen, dan kabupaten-kabupaten lain. Apalagi yang mau diragukan? Kalau semua sudah kita kumpul di sini seperti ini, maka tolong sampaikan kabar baik ini, bahwa 7 kepala daerah kabupaten kota itulah kader partai koalisi yang mendukung pasangan Pak Wahiri dan Pak Ryoko, dan pemerintah dalam hal ini kader-kader partai di kementerian dari partai koalisi insya Allah akan turun kampanye total untuk mendukung kemenangan Pak Wahiri dan Pak Ryoko. Saya melihat bahwa antusias masyarakat kita yang ada di Kota Jayapura ini siap untuk mendukung Mario seperti itu. Ini saya juga kalkulasikan seperti kemarin di Pileg 2024 saya punya suara hampir 9.000 ya, 9.000 suara. Setelah saya sambangi kembali konstituen di bawah, mereka siap semua mendukung kembali. Berarti inilah suara dasar buat Mario ya. 9.000 suara sudah ada di kita di dapil 1 khusus ya. Belum di Kota Jayapura secara keseluruhan. Ya, oleh karena itu ini atas restu dan izin beliau Ketua Umum ya, Pak Bahlil, beliau mengapresiasi dan menugaskan kembali untuk membuat kegiatan ini semeriah mungkin lagi, lebih besar lagi di daerah-daerah. Oleh karena itu kita mulai sekarang bersiap diri untuk bagaimana TKS booming di seluruh daerah yang ada di tanah Papua. Baik, karena itu kita akan satukan barisan semua ini TKS di daerah-daerah di tanah Papua untuk bagaimana bekerja untuk bisa memenangkan Matius Pari dan Ari Purwomaged sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua. Ya, saya Pendeta Nabatul Pandu. Saya di Kerong melayani. Saya hari ini ikut kegiatan today ini. Senang sekali karena pertama memang saya melihat sosok Matius Wahiri dan juga Ari Purwomaged ini sosok pemimpin masa depan untuk orang Papua secara keseluruhan Papua, dan mereka ini orang nasionalis, kemudian mereka didukung oleh semua kekuatan baik masyarakat maupun partai, dan kita butuh pemimpin yang kuat untuk memimpin Papua yang besar ini. Begitu. Sangat layak Matius Wahiri dan Ari Purwomaged memimpin Papua. Saya sudah pemimpin orang asli Papua sekelas Lukas NAB, mereka yang layak untuk memimpin Papua ke depan. Hari ini kita berhadapan dengan dua figur nasional yang ada di Papua. Dua-dua luar biasa, tetapi dari keluargasaan masing-masing itu ada spesifik dari tiap orang. Nah, ini yang menjadi di dalam kita mengemas isu terakhir dalam memenangkan pilkada. Karena kalau secara ini memang inilah yang sudah terpilih. Hanya sekarang bagaimana masing-masing itu dengan memainkan peran di dalam mengusung isu-isu penting yang akan dibawa di dalam pemerintahan baru menuju Papua baru yang lebih baik. Dia paling penting, dan ini seorang jenderal dengan segudang pengalaman, pasti dia memiliki satu konsep-konsep yang baru, terobosan-terobosan baru.
Pace mace, mari kitong dukung dong dua. Pace mace, mari kitong dukung dong dua. Pace mace, mari kitong dukung dong dua.